Ya, kita mulai dari segitiga Pascal. Segitiga Pascal yang terkenal dimulai dari deret seperti ini, 1, lalu 1, 1, lalu 1 ditambah 1, di tengahnya adalah 2, di sini adalah 1, lalu ini lagi 1, ini 1, 1 ditambah 2 adalah 3, 2 ditambah 1 adalah 3, dan terakhir adalah 1. Lalu di selanjutnya adalah 1 lagi, 1 ditambah 2 adalah 4, 3 ditambah 3 adalah 6, dan 3 ditambah 1 adalah 4, dan 1 lagi. Ini akan terus berlaku sampai seterusnya. Rumus segitiga Pascal ini bila kita sederhanakan adalah seperti ini. Rumus dari koefisien-koefisien ini, dari 1, 2, dan 3 ini, jika kita generalisasi atau kita jadikan rumus yang umum adalah seperti ini, yaitu n faktorial dibagi dengan k faktorial dikalikan dengan n minus k faktorial, di mana n di sini adalah tiap tahapnya ini, tiap stepnya ini. Jadi ini adalah n ke 0, n ke 0, ini n ke 1, ini n ke 2, ini n ke 3, dan ini adalah n ke 4. Sedangkan k di sini adalah urutan deret dari kiri. Ini adalah 0, ini adalah 0, dan ini adalah 1. Ini adalah K0, ini adalah K1, dan ini adalah K2. Di sini adalah K0, K1, K2, dan K3, dan seterusnya. Jadi jika kita masukkan ke sini akan sesuai dengan bentuk seperti ini. Misalkan n yang kedua. N yang kedua adalah di variabel yang pertama kita buat seperti ini ya. F A sama dengan A0 lalu A ke 1 lalu A kedua dan seterusnya. Yang pertama adalah variabel pertama adalah 1. Jadi n-nya adalah n2, maka 2 faktorial dibagi dengan k-nya adalah 0 ke 0, 0 faktorial dikalikan dengan n-nya adalah 2 minus k-nya adalah 0 faktorial, maka sama dengan, jadi A0 ini adalah rumusnya seperti ini, maka sama dengan 2 faktorial adalah 2 dibagi dengan 0 faktorial adalah 1 dikalikan dengan 2 minus 0 adalah 2 faktorial adalah 2, maka 2 dibagi dengan 2 adalah 1. Jadi 1 di sini sesuai dengan variabel yang pertama. Bagaimana dengan variabel yang ke-1 atau A1? A1 n-nya di n2, yaitu 2 faktorial tetap dibagi dengan k-nya adalah 1 di sini. K-nya adalah 1, maka 1 faktorial lalu dikali dengan 2 minus 1, k-nya adalah 1 faktorial, maka hasilnya adalah 2 faktorial adalah 2, 1 faktorial adalah 1, dan 2 minus 1 adalah 1, 1 faktorial adalah 1. Berarti 2 dibagi dengan 1 dikali 1 adalah 2. 2 ini sesuai dengan variabel segitiga Pascal di tengah-tengah ini. Maka ini akan berlaku ke A2 dan seterusnya, di mana n-nya adalah n2. Oke, ini untuk segitiga Pascal. Lalu kita akan mengenal mungkin di persamaan kuadrat, di persamaan pangkat 3 atau pangkat 4, bentuknya adalah seperti ini. X plus Y pangkat 0 adalah 1.
X plus Y pangkat 1 adalah X plus Y. X plus Y pangkat 2 adalah X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Lalu X plus Y pangkat 3 adalah sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan 3X kuadrat Y ditambah dengan 3X Y kuadrat ditambah dengan Y pangkat 3 dan seterusnya. X plus Y pangkat 4 akan menghasilkan X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 Y kuadrat plus 6X ini Y pangkat 1 ya. Lalu X 6X pangkat 2 kali Y pangkat 2 ditambah dengan 4X dikali Y pangkat 3 ditambah dengan Y pangkat 4. Jika kita perhatikan di sini adalah koefisiennya sama dengan segitiga Pascal. Yang pertama adalah 1, yang kedua adalah 1, dan sini juga 1. Yang ketiga adalah di N kedua, ini N pertama, N ke 0, 0, ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. N di sini adalah mewakili pangkat di sini. Pangkat. Di sini sesuai seperti segitiga Pascal koefisiennya, yaitu 1, 1. Lalu di sini adalah 1 juga, di sini adalah 2, di sini 1 lagi. Di sini adalah 1, di sini 3, lalu 1 lagi. Di sini 1, di sini 4, di sini 6, di sini 4, dan di sini kembali 1. Dilihat dari koefisiennya sesuai dengan segitiga Pascal. Maka yang jadi permasalahannya berikutnya adalah di perpangkatan. Yang pertama adalah X dan Y-nya adalah pangkat 0. Yang kedua adalah X-nya pangkat 1 dan Y-nya pangkat 1. Sedangkan Y-nya yang pertama ini adalah pangkat 0 dan X yang kedua ini pangkat 0. Lalu di N yang kedua, X-nya pangkat 2 sedangkan Y-nya pangkat 0. Lalu berikutnya adalah X pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Lalu setelahnya adalah X pangkat 0 sedangkan Y yang berganti pangkat 2. Untuk perpangkatan rumusnya adalah seperti ini. X pangkat N minus K dikali dengan Y pangkat K. Ini adalah rumus untuk perpangkatan. Apakah sesuai? Oke, kita cek untuk N ke 0 dan K 0. N ke 0 maka menjadi N ke 0, maka X-nya adalah X pangkat 0 minus K-nya juga 0 dikalikan dengan Y pangkat 0 adalah 1. Untuk N ke 1 adalah yang pertama, variabel pertama A0 nya sama dengan X pangkat N nya adalah 1 dikurangi K nya adalah 0 dikalikan dengan Y pangkat 0 adalah sama dengan X pangkat 1 adalah X. Sedangkan untuk A1 nya adalah sama dengan ini koma ya. A1 di sini adalah X pangkat N min K, N-nya adalah 1, sedangkan K-nya juga adalah 1. Di sini K-nya adalah 1, di sini adalah K-nya 0, di sini K1. Ketika K1 maka N sama dengan 1 dikurangi K sama dengan 1, maka hasilnya adalah
1 dikurangi 1 adalah 0, dikalikan dengan Y pangkat K adalah pangkat 1. Maka X pangkat 0 dikalikan Y pangkat 1 sama dengan Y. Maka benar, di N ke 1 adalah X plus Y. Nah, ini akan berlaku juga di N kedua, 3, dan 4. Silakan dicoba sendiri. Nah, kita sudah mengetahui rumus dari koefisien. Rumus dari koefisien adalah N faktorial dibagi dengan K faktorial dikalikan dengan N minus K faktorial. Ini adalah rumus dari koefisien-koefisien persamaan X plus Y sesuai dengan aturan segitiga Pascal. Lalu untuk perpangkatannya, kita sudah menemukan rumus, yaitu X N minus K, X pangkat N minus K dikalikan dengan Y pangkat K. Ini kita sudah menemukan rumus untuk koefisien, rumus umum untuk koefisien, dan rumus umum untuk perpangkatan. X plus Y di sini, X plus Y dipangkatkan dengan N di sini akan menghasilkan variabel di mana variabel tersebut dijumlahkan, yaitu misalkan A0 ditambah A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya hingga A sama dengan N. Penjumlahan tersebut jika kita rumuskan atau kita membuat rumus secara umum dibentuk, atau penjumlahan ini dikenal dengan deret, yaitu sigma, di mana K sama dengan 0 berderet sampai dengan N, lalu dikalikan dengan koefisien, atau di dalam koefisiennya ini dimasukkan ke sini, yaitu N faktorial dibagi dengan K faktorial N minus K faktorial dikalikan dengan rumus perpangkatan, yaitu X N min K dikali dengan Y pangkat K. Rumus ini, rumus deret ini dinamakan rumus binomial expansion atau penyebaran binomial. Binomial yaitu terdiri dari dua variabel X dan Y. Dengan syarat di sini adalah N adalah non-negatif integer atau N lebih dari sama dengan 0, dan N adalah bilangan bulat, yaitu 0, 1, 2, 3, 100, 1000 dan seterusnya. K di sini juga adalah bilangan bulat. Lalu Newton berpikiran bahwa bagaimana dengan perpangkatan atau N yang bukan bilangan bulat atau semua bilangan real, bisa jadi pecahan, bisa jadi negatif, dan sebagainya. Lalu Newton memodifikasi rumus binomial ini menjadi lebih umum sehingga bisa digunakan untuk bilangan real lainnya. Ada perubahan di rumus untuk koefisien. Yang seharusnya koefisien di sini adalah N faktorial, yaitu jika kita ubah menjadi real, semua bilangan real, kita ganti N menjadi huruf R. R yaitu bilangan real, karena N ini di sini sudah dipakai untuk non negatif integer atau bilangan bulat,
lebih dari sama dengan 0. Lalu R di sini bilangan real, maka kita ganti dari N menjadi R faktorial dibagi dengan K faktorial, lalu R minus K faktorial. Nah, di sini susahnya adalah R di sini bilangan real, di mana jika integer atau bilangan bulat mungkin 3 atau 5, faktorial di sini adalah mungkin jika 5 akan menjadi 5 faktorial adalah 5 dikali dengan 5 minus 1 atau 4 dikali dengan 5 minus 2 atau 3 sampai seterusnya hingga dikali dengan 1. Ini adalah rumus dari faktorial integer. Nah, bagaimana dengan jika itu adalah real? Modifikasinya adalah seperti ini. R faktorial adalah R dikali dengan R minus 1 dikali dengan R minus 2 sampai dengan R minus K plus 1 lalu dikalikan dengan R minus K dan seterusnya dibagi dengan, di sini adalah K faktorial tetap integer, lalu di sini adalah R minus K faktorial. R minus K faktorial ini bisa kita hilangkan atau digunakan untuk menghilangkan masalah yang ada di atas atau di pembilang. R minus K faktorial ini sama dengan yang di sini. Di sini jika diteruskan akan menghasilkan R minus K faktorial. Maka di sini bisa dicoret dan hanya tersisa R dikalikan R minus 1 dikalikan R minus 2 sampai dengan R minus K plus 1 dibagi dengan K faktorial. Jadi hanya R minus 2 sampai dengan R minus K plus 1 dibagi dengan K faktorial. Kenapa bisa seperti ini, pencoretan seperti ini? Nanti kita akan bahas di lebih detail tentang faktorial di video yang lainnya. Ini dinamakan falling faktorial atau faktorial mundur, yaitu seperti ini, disimbolkan menjadi R faktorial K, kita sebut saja R faktorial K per K faktorial dalam kurung, lalu K di sini adalah, nah, rumus dari pengertian dari R faktorial K di sini adalah seperti ini. Jika R faktorial 0, maka hasilnya adalah 1. Jika R faktorial 1, hasilnya adalah R. Dan R faktorial 2, hasilnya adalah R dikalikan dengan R minus 1. Lalu R faktorial 3 adalah R dikalikan dengan R minus 1 dikalikan dengan R minus 2 dan seterusnya. Ini adalah pengertian dari R faktorial K. Tinggal K-nya ini adalah 0 atau 2 atau 3 atau berapa. Modifikasi rumus koefisien atau formula dari koefisien yang tadinya adalah N faktorial dibagi dengan K faktorial dikali dengan N minus K faktorial menjadi R faktorial K dibagi dengan K faktorial. Lalu ada yang berubah lagi, yaitu bentuk sigmanya adalah menjadi tak hingga. Kenapa menjadi tak hingga? Karena
Di sini jika misalkan itu adalah bilangan bulat 5 faktorial, maka akan ketemu titik akhirnya, yaitu mungkin 5 kali 5 min 1, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Setelah itu selesai, tidak ada lagi. Sedangkan untuk real, semua bilangan real misalkan min setengah atau min 5 atau min 3. Bagaimana? Min 3 dikurangi 1 adalah min 4. Jadi min 3 dikali min 4 dikali min 5 dikali min 6 tidak akan ada habisnya. Maka digunakanlah di sini adalah simbol infinite atau simbol tak terhingga. Jadi penjumlahannya tidak terbatas atau deretnya menjadi tidak terbatas. Jadi kalau yang di atas ini adalah sigma sampai dengan n, jadi terbatas sampai dengan n. Jika n adalah 3, maka berhenti penjumlahnya di 3. Jika 10 berhenti di 10, jika 1000 berhenti di 1000. Sedangkan tak terhingga di sini atau untuk rumus pangkat real, semua bilangan real, maka akan menjadi tak terhingga. Jadi tidak berhenti di n atau di r, tapi berhenti di tak terhingga. Lalu rumus koefisiennya adalah r faktorial k dibagi dengan k faktorial dikalikan dengan x pangkat n min k, tapi diubah menjadi real, jadi r minus k dikalikan dengan y pangkat k. Inilah rumus hasil modifikasi Sir Isaac Newton di bilangan atau di pangkat bilangan real. Jika kita aplikasikan rumus tersebut menjadi 1 plus y pangkat n, di sini pangkat r karena sudah menjadi real ya. 1 plus y pangkat r, maka rumusnya akan menjadi sigma tak hingga k sama dengan 0 sampai tak hingga. Di sini adalah r untuk koefisien faktorial k dibagi dengan k faktorial. Seharusnya x pangkat r min k, karena x-nya adalah 1 dipangkatkan berapapun di sini tidak berpengaruh dan menghasilkan 1, maka kita abaikan sehingga hanya menjadi y pangkat k. Nah, di sini adalah rumus untuk 1 plus y atau 1 plus x atau 1 plus berapapun dipangkatkan r. Untuk r adalah bilangan real. Di video saya, di video yang membahas tentang momentum di relativitas khusus Einstein, ada suatu bilangan yaitu 1 minus v kuadrat per c kuadrat pangkat minus setengah. Apakah kita bisa aplikasikan menggunakan ini, menggunakan rumus binomial expansion atau penyebaran binomial? Kita coba, di mana variabel yang pertama adalah A0 atau variabel ke-0 adalah R-nya di sini adalah minus setengah, K-nya adalah 0, di mana kita ingat adalah R faktorial 0 adalah 1, maka akan menjadi, ini saya tulis lagi, minus setengah faktorial 0 dibagi dengan 0 faktorial, Y-nya adalah minus V kuadrat dibagi C kuadrat dikalikan dengan 0 ditambah dengan minus setengah faktorial 1 dibagi dengan 0 faktorial
dikalikan dengan dikalikan dengan minus v kuadrat per c kuadrat pangkat 1 dan seterusnya. Maka menghasilkan min setengah faktorial 0 akan menjadi 1 dibagi dengan 0 faktorial adalah 1, sedangkan minus v kuadrat dibagi c kuadrat faktorial minus v kuadrat dibagi c kuadrat pangkat 0 adalah 1 juga, ditambah dengan minus setengah faktorial 1 dibagi dengan 0 faktorial atau 1 adalah minus setengah dikalikan dengan minus v kuadrat per c kuadrat pangkat 1 adalah minus v kuadrat per c kuadrat plus sekian-sekian sampai dengan variabel yang sangat kecil sehingga kita bisa abaikan. Hasilnya adalah 1 plus v kuadrat per 2c kuadrat sekian-sekian. Nah, kalian akan temui ini di video tentang momentum di relativitas khusus Einstein. Kita akan bahas untuk lebih detail tentang faktorial dan rumus matematika yang lain di video lainnya juga. Sekian, terima kasih.